Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan terkait peraturan Menpan RB terbaru nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini adalah informasi terbaru terkait seleksi P3K di tahun 2022. Nah, kurang lebih edarannya ini adalah seperti ini ya. Nah, di edarannya sendiri ini terdiri dari 35 lembar. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Poin pentingnya sebenarnya adalah teman-teman bisa lihat di pasal keempat. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3 KJF guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Berarti ini adalah nanti teman-teman yang bisa mengikuti seleksi P3K guru khusus tahun 2022. Itu dibedakan menjadi pelamar prioritas dan pelamar umum. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang di atas ini itu terdiri dari 3 kategori, yaitu pelamar prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Nah, penjabarannya adalah seperti ini. Pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu yaitu tenaga honorer kategori 2, THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas, kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi, prioritas pertama adalah teman-teman yang kemarin sebenarnya sudah memenuhi nilai ambang batas NAB, memenuhi passing grade tetapi belum mendapat formasi. Kemudian pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer K2. Nah, ini adalah yang mungkin kemarin ikut atau tidak ikut tetapi memang belum lolos yang namanya nilai ambang batas. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi menjadi prioritas pelamar yang ketiga ya di kategori 1, tetapi dia itu dengan syarat itu minimal 3 tahun berturut-turut dianggap aktif dan mengajar di sekolah. Jadi terdata di Dapodik 3 tahun berturut-turut. Pelamar umum sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf B terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Kemudian pasal 7. Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 dan paling tinggi adalah 59 tahun. Ya, itu sesuai dengan syaratnya itu 1 tahun sebelum teman-teman pensiun. Nah, ini juga peraturan-peraturan yang lain teman-teman bisa baca ya. Di situ ada poin-poin penting. Di sini mungkin tidak semua pasal ini saya bahas ya, tidak semua pasal di sini, tetapi ada beberapa pasal yang saya harus bahas. Nah, pasal berikutnya yang akan saya bahas itu pasal 33, di mana pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan Serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi, pelamar prioritas itu wajib mendaftar di sekolah induknya ya, dengan syarat ketentuan seperti ini. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan, jadi di sekolah induk itu tidak terdapat yang linear dengan Serdik dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada sekolah, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, maksudnya jika formasi di sekolah A tidak ada, Bapak Ibu sudah berniat atau yakin ingin melamar, tapi formasinya di jauh misalnya tempatnya ya. Jadi ini adalah sesuai dengan keberminatan pelamar. Jadi jangan sampai nanti udah dilamar, masuk nanti karena pertimbangan jauh akhirnya nggak diambil gitu ya. Nah, ini penting. Kemudian pasal-pasal yang harus dilihat itu adalah paragraf 7. Pemenuhan kebutuhan P3 KJF guru, jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi teman-teman yang menjadi prioritas 1 itu adalah fokus untuk mengisi formasi untuk yang namanya prioritas 1 ya, pelamar prioritas 1. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku untuk urutan dari THK dulu yang diprioritaskan, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas yang tahun kemarin sudah ikut tes, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K,
kemudian guru swasta yang memenuhi nimbang ambang batas, gitu ya. Dalam hal tersebut, oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 belum termenuhi, jika formasinya setelah 4 poin ini masih belum terpenuhi, maka akan dipenuhi oleh pelamar prioritas kedua. Jadi setelah formasi ini terisi untuk 4 kategori ini dan masih ada yang kosong, baru nanti akan lari ke pelamar prioritas kedua. Nah, jika ini belum terpenuhi juga, yaitu non guru ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jika masih ada sisa formasi, maka akan dipenuhi oleh pelamar umum, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini juga ada penambahan nilai. Jadi ada beberapa tambahan, sama seperti yang kemarin ya. Jika memiliki Serdik itu adalah nilai tambahan 100%. Untuk disabilitas, teman-teman yang disabilitas dapat tambahan 10%. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud poin A dan poin B secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi, gitu ya. Jadi maksimal adalah 100%. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhinya atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar, ya. Nah, ini teman-teman bisa baca di surat-suratnya ya. Itu beberapa poin penting sebenarnya yang saya sampaikan, paragraf-paragraf menjadi perhatian dan concern teman-teman untuk seleksi P3K di tahun 2022. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.